Ini kita lanjut lagi, keterkaitan bahaya, kerentanan, dan bencana. Tadi sudah ya, ini yang mau jatuh ini disebut inilah bahaya, hazard. Oke, ini daerah yang tidak masalah kalau terjadi hazard ini jatuh, bencana tidak punya dampak, hanya mengalami kerusakan wilayah. Namun, jika hazard itu di daerah yang padat penduduk, rumah, wilayah, nah hazard ini akan adalah wilayah rentan yang akan terjadinya disaster, yaitu suatu bencana yang hebat. Akibat hazard tersebut jatuh melanda wilayah, akan hancurlah rumah-rumah, sendi-sendi sosial, ya, sarana prasarana. Berikutnya, ya, sorry, ya. Tadi ya, adaptasi, keterkaitan bahaya, kerentanan bencana. Jadi apa mitigasi dan adaptasi bencana? Ada Undang-Undang 24 2007. Itu tadi sudah untuk mengurangi risiko bencana, baik pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ya, apalagi saat ini sekarang kita bencana COVID. Bagaimana kita mengatasi bencana itu? Jangan lupa rajin mencuci tangan. Jika keluar jangan lupa pakai masker. Sampai di rumah cuci tangan, ganti pakaian, ya, jaga jarak, hindari kerumunan, tingkatkan daya imun diri dengan makan makanan yang cukup dan bergizi, sehatkan diri sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Menurut Sumbandono 2007, substansi mitigasi adaptasi itu adalah usaha menciptakan masyarakat yang sadar tanggap terhadap bencana melalui pendidikan, pengurangan risiko bencana, PRB. Konsep solusi PRB itu disesuaikan dengan siklus yang terjadi di bencana, pra bencana, saat bencana, pasca bencana. Nah, ini ada gambarnya. Pra bencana bagaimana, saat bencana bagaimana, harus tanggap darurat cepat ya. Lalu kalau bencana bagaimana pemulihannya, recovery-nya, rekonstruksi pembangunannya, pencegahannya. Nah, jadi kita ini dalam pra bencana harus siap siaga. Saat bencana tanggap darurat cepat kita. Lalu saat ini bencana di Indonesia bagaimana pemulihannya, jaga jarak, rajin pakai masker, sering cuci tangan, hindari kerumunan, ya, dilarang keluar kota. Ada contoh mitigasi dan adaptasi bencana seperti ini. Tanggap menghadapi bencana, misalnya gunung berapi, ada langkah-langkahnya. Sebelum terjadi letusan, ada jalur evakuasi. Saat letusan, bagaimana mewaspadainya, siap siaga ya. Nah, peringatan dini saat gunung berapi ini bagaimana? Nah, level 1 itu disebut normal. Jika aktivitas gunung api berfluktuasi tetapi tidak mengalami peningkatan, ancaman bahaya dapat berupa gas beracun di areal kawah. Itu level 1. Level 2 disebut waspada. Waspada apa? Aktivitas gunung api mulai mengalami peningkatan. Pada beberapa gunung api dapat terjadi erupsi. Ancaman bahaya erupsi di sekitar kawah. Itu dia. Level 3 itu disebut siaga. Aktivitas gunung api terus mengalami peningkatan yang semakin nyata atau terjadi erupsi. Apa ancaman bahayanya? Erupsi dapat meluas, tapi tidak mengancam pemukiman penduduk. Itu udah siaga. Level 4, awas. Yaitu apa? Aktivitas gunung api terus mengalami peningkatan yang semakin nyata dan terjadi erupsi. Apa ancaman bahayanya? Erupsi dapat meluas dan dapat mengancam pemukiman penduduk. Level yang terakhir, ya, level yang sudah terjadi. Itu harus dievakuasi. Oke, ini contoh analisis bencana wilayah. Ini sebuah contoh sketsa Gunung Bromo. Nih, kita lihat lekuk-lekuknya. Titik-titik itu adalah aliran sungai.
Kalau yang bentuk panah ke atas hitam ini ada 3, ada 4, ada banyak ini, itu adalah desa-desa. Ya, desa-desa. Kalau yang titik-titik ini adalah pasir. Ya. Kalau yang kosong ini disebut tanaman padi. Kalau yang bentuk pohon seperti ini adalah aspal, bukit ya. Ini kaldera. Ini kaldera. Garis-garis ini bukan kaldera. Muflo adalah tempat aliran. Mana Muflo? Ini satu daerah bahaya longsor ya. Muflo 1, 2, ada 2 daerah. Tetrafal. Nah, ini daerah mana itu tetrafal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini daerah-daerah yang mudah bukit ya. Tempel ini rumah ibadah. Krater ini bukit ya. Bukit ya. Nah, bagaimanalah sebuah bukit ini terhadap tempel? Hazardnya ini kan tinggi, bisa saja merusak rumah ibadah gitu. Kemudian kalau rivernya kuat, arusnya kuat, ini daerah mana akan menghadapi bahaya? Ini village, ada 3 nih, village ya kan. Kemudian daerah mana yang akan mengalami flow? Nih daerah A akan kena banjir atau tanah longsor. Ya, begitulah kira-kira analisis bencana wilayah. Nah, itu bisa dilihat bagaimana hazardnya tadi di situ. Ada flow, ada river, ya, ada tanah longsor. Bagaimana bahaya tanah longsor itu bisa mengancam apa? Nah, bisa dibuat ya. Nah, cobalah buat sketsa bencana di daerah Anda. Sekolah boleh, mana yang sering-sering banjir gitu ya. Boleh coba-coba di scan, deskripsikan 4 aspek komponen tadi kebencanaan di sekitar tempat Anda, lalu isi masuk di bawah ini. Hazard itu kan bahaya, misalnya bencana, bahaya apa yang sering mengancam? Banjir, bagaimana mitigasinya? Nah, rumah panggung, bagaimana adaptasi masyarakatnya? Nah, kemudian vulnerability, kerentanannya bagaimana ya? Dengan hazard tadi banjir, penduduk rentan, jadi membuat rumah panggung. Kapasitasnya yaitu dengan mampu dia menghadapi hazard, vulnerability, dia bisa juga memancing untuk meningkatkan kapasitinya saat banjir. Memancing, apa dilakukannya lah untuk bisa survive dalam hidupnya. Risiko bahaya, apa risikonya? Jadi sudah tahu kalau banjir risikonya banyak kehilangan dan berusaha dia keluar dari risknya itu, mitigasinya. Ya, apa adaptasi mereka untuk banjir-banjir itu? Ya, mereka membangun parit yang besar, meninggikan rumahnya, ya, itu dia. Bisa contohnya seperti itu, cobanya lakukan. Nah, ingat mitigasi dan adaptasi risiko. Terima kasih, sampai di sini dulu.